1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 mengenai saudara-saudara seiman. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Mengenai janda, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercelah. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu, aku mau supaya janda-janda yang mau kawin lagi beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini, Paulus mengajarkan kepada Timotius bagaimana ia seharusnya melayani kelompok-kelompok tertentu di dalam jemaat. Orang yang lebih tua, tegurlah sebagai bapa. Kalau dia lebih muda, tegurlah sebagai saudara. Kalau perempuan yang lebih tua, sebagai ibunya, dan yang lebih muda sebagai adik. Dan ada catatannya dengan penuh kemurnian. Artinya, melayani setiap kelompok ini jangan pilih kasih. Layani semua, dan motivasi melayani mereka harus dengan hati yang murni. Selain itu, Paulus membahas panjang lebar mengenai janda. Pelayanan terhadap para janda-janda sangat diperhatikan. Kalau kita membaca kitab Ulangan pasal 10 ayat 18, Ulangan pasal 24 ayat 17, Yesaya pasal 1 ayat 17, di sana memberikan undang-undang untuk melindungi para janda. Jadi, sudah merupakan hak jemaat untuk menunjukkan belas kasihan kepada perempuan-perempuan yang sedang memerlukan bantuan. Akan tetapi, dalam hal ini, Paulus memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang janda untuk mendapatkan bantuan dari jemaat. Yang pertama, ia tidak mendapat bantuan dari manusia. Jika janda tersebut memiliki sanak saudara, maka
Saudaranya lah yang harus memelihara dia agar jemaat dapat menggunakan uang yang ada untuk memelihara janda yang lainnya yang tidak mendapat bantuan. Yang kedua, ia seorang yang percaya dan memiliki kesaksian yang menghasilkan buah. Jemaat tentu tidak dapat memelihara semua janda di kota tersebut. Tetapi, jemaat harus memelihara orang-orang percaya yang merupakan bagian dari persekutuan. Jadi ini dalam lingkup yang lebih kecil, dalam persekutuan. Bukan seluruh janda yang ada dalam kota tersebut. Yang ketiga, paling sedikit berusia 60 tahun. Yang keempat, memiliki riwayat pernikahan yang baik. Yang kelima, ia terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Ini beberapa syarat yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius sehubungan dengan pelayanannya terhadap jemaat di Efesus. Poin yang mau ditekankan dalam bagian ini, bagaimana sikap jemaat terhadap setiap kelompok dalam gereja. Yang pertama, tidak membeda-bedakan. Yang kedua, melayani dengan hati yang murni, tidak disertai dengan berbagai motivasi yang keliru. Dan yang ketiga, perlu selektif dalam memberikan bantuan, biar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Saudaraku, ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Soli Deo Gloria.